So just to start an introduction, my name is Franz. I'm the in-country representative for Monash University, specifically for Australia campus. Ya, jadi I'm currently based in Jakarta. Kita pakai bahasa Indonesia aja kali ya, lebih gampang, biar gampang untuk dimengerti juga. Jadi what I'm gonna share to you today is a little bit of information about Monash University. Walaupun saya yakin di ruangan ini pasti sebagian besar sudah pernah dengar nama Monash University. Ya. Oke, jadi Monash saat ini adalah the largest university in Australia. Jadi kita adalah yang terbesar di Australia. Umurnya sebenarnya masih muda, ya kita masih 60 tahun. Berdiri di tahun 1958, tapi saat ini sudah menjadi yang terbesar. Studentnya sudah banyak sekali, lebih dari 80.000 students. Nah, lokasi kita di kota Melbourne. Jadi ada yang udah pernah ke Melbourne? Atau yang sudah pernah ke Australia? Belum ada. So everyone is new to Australia. Melbourne is actually one of the nicest cities. It's very pretty. It has more than 40% of the population were born overseas. Ya, jadi sebagian besar penduduknya itu memang justru bukan dari Australia. Kebanyakan pendatang dari negara lain. Nah, saat ini Melbourne juga dinobatkan sebagai salah satu best student city. Jadi fourth globally last year. This year we're still in the top 5 and also ranked number 3 for most livable city in the world. Also food capital of Australia. Nah, terutama untuk teman-teman yang mungkin beragama Islam ya atau Muslim. Nah, ini banyak sekali pilihan halal food juga untuk di Melbourne karena memang komunitas untuk Muslim studentsnya juga sangat banyak sekali. Australia's cultural capital, banyak sekali juga multinational companies yang membuka kantor pusat atau kantor operasional mereka di kota Melbourne. Nah, kemudian apa yang membuat Monash itu unik dibandingkan dengan university lain? Yang pertama adalah kampus kita yang terutama, Clayton Campus is very big. It has, I think, more than 100 hectares in size. Sampai punya kode posnya sendiri 3800. Nah, ini Clayton Campus ya, kalau bahasa Indonesianya kampus Klaten. Nah, kampus Klaten paling gede. It's also named after the World War I engineer and general named Sir John Monash. Nah, kalau university lain kebanyakan namanya sesuai dengan daerah mereka. Ya, kayak nama kotanya atau nama state-nya. Kalau Monash kenapa beda sendiri? Karena kita itu sebenarnya dinamain dari Jenderal Perang Dunia Pertama, yaitu Sir John Monash. Bidang-bidang yang kita tekuni terutama di bidang medical. Nah, Monash University itu punya tim researcher yang juga salah satu pioneer di bidang teknologi reproduksi. Ya, jadi kita adalah yang pertama membuat pregnancy via in vitro fertilization atau IVF, and Australia's first IVF birth bayi tabung. Nah, itu adalah project Monash juga. Kemudian kita juga punya tim surgeons yang melakukan first robotic heart operations in the southern hemisphere. Jadi udah pernah nonton belum kalau film-film sci-fi gitu yang dia operasi tapi operasinya pakai robot? Ya, yang pakai tangan-tangan robot. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan juga sama Monash. Dan kita punya Victorian Heart Hospital, jadi ini rumah sakit khusus jantung pertama yang ada di Australia. Lokasinya ada di dalam Monash Clayton Campus. And Australia's largest university with over 60,000 students across our campuses only in Australia. Tapi kalau kita hitung Malaysia campus, Indonesia campus, totalnya lebih dari 80.000 saat ini yang aktif. Oke, beberapa fasilitas yang ada di Monash. Jadi ini Victorian Heart Hospital. We only launched this hospital back in 2023. Jadi very new, brand new. Ini bisa diakses juga oleh publik dan letaknya ada di dalam kampus Monash. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil public health, mau ngambil medicine, atau yang berhubungan dengan medical, salah satu tempat yang bisa dipakai untuk clinical placement adalah rumah sakit kita sendiri. Nah, ini adalah proyek gabungan antara kampus Monash dan juga pemerintah Australia. Jadi very legit. State-of-the-art collaborative learning spaces and access to sophisticated technology and equipment. When you go to Australia, when you go to Monash, you can imagine classroomnya tidak seperti kelas-kelas yang kita biasa lihat. Ya, kalau kita bisa lihat kan duduknya berderet begini, terus di depan ada gurunya, ada papannya.
Kalau di Australia itu lebih macam-macam, dan apalagi kalau di Monash ya, kita very modern with the latest technology. As you can see, one of the example. Ini salah satu kelas kita, jadi memang tidak selalu berderet mejanya, bisa kadang-kadang seperti ini berbaris kiri dan kanan, nanti lecture-nya di tengah. Kita juga ada kelas lain yang dimana lecture-nya di benar-benar in the center of the room, gitu. Jadi the tables are around 360 derajat. Nah, nanti layarnya ada di berbagai sudut ruangan. Nah, itu very interaktif karena si lecture-nya itu bisa interaksi dengan murid dari berbagai sudut ruangan. This is our global footprint. If you join Monash, you know that you'll be part of the community, dan community-nya itu tidak cuma di Australia, kita worldwide atau across the globe. Ya, yang paling besar tentunya Australia Campus, tapi selain itu kita juga ada Malaysia Campus, kita terbaru itu Indonesia Campus yang ada di BSD, running sekarang ini program S2. Nah, selain dari itu ada beberapa strategic partners lain, dan juga kita punya research center ada di Italia, di China, dan juga di India. Okay, the next I'm gonna play a video about our latest achievement in term of rankings. Ada yang bisa tebak nggak ranking berapa? Mungkin kalau udah ada yang sempat research. Wah, mantap, ini udah pernah research ya. 54 tahun lalu Tom Sawyer. Ya, this year 37. Oke, kita langsung nonton. Jadi kayak kita lihat juga dari grafiknya itu tiap tahun selalu naik ya. Monash is a very young university, but we believe that we can achieve more. We always hungry for innovations. Makanya memang timnya Monash di dalamnya academicsnya they are very energetic, dan mereka juga memang pandangannya itu very global approach sih. Jadi isu-isu global yang terjadi saat ini tuh jadi topik utama research mereka. Okay, our rankings in a summary. So 37 for QS World University Rankings 2025, 35th for US News and World Report Best Global Universities, 54th for Times Higher Education 2024. Nah, nomor 32 untuk Times Higher Education Impact Rankings 2024. So you were spot on, you were correct. Okay, as you can see here, nomor 54 nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Tapi if you compare to every university in the world, ada yang bisa tebak nggak berapa ribu university yang jadi bahan perhitungan ranking ini? Tahu nggak berapa? Banyak, benar. Lebih dari 1.800 ya. Jadi kalau kita udah di 50, itu artinya sudah masuk ke dalam top 1%. Nah, apalagi yang dengan QS World Rankings itu udah nomor 37. Tapi nggak stop aja sampai di situ. Kita juga punya banyak courses di dalam Monash yang sebenarnya course rankingnya by subject itu jauh lebih tinggi daripada angka 50. Nah, yang pertama adalah Pharmacy Pharmacology. We are always number one in Australia. We used to be number one in the world. Pernah sempat nomor 1 di dunia tahun 2022. Ya, tahun ini kita nomor 2. Kebetulan kesalip sama Harvard, tapi ya masih oke lah kesalipnya sama Harvard gitu kan, jadi ngomongnya masih pede gitu. Okay, the next is Computer Science and Engineering. Will also rank number 1 in Australia by Times Higher Education 2024. Selain dari itu, Business School kita juga punya, ada Economics, Econometrics, Accounting, Finance, very good performance, 35 dan 36. Untuk Science, kita ada Life Science, Material Sciences, ada Chemistry, ada Medicine juga di angka 30-an dan 40. Nursing, nah ini Nursing salah satu yang terbaik di Australia juga ya, kita nomor 21 dunia. Education, ada yang mau belajar education nggak di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke nambah. Ya, hampir 10 orang. Education ini Monash adalah top destination untuk LPDP. Ya, jadi LPDP student kita tahun ini welcoming 40 student kurang lebih untuk education only. Jadi memang ramai banget komunitasnya besar banget untuk education faculty LPDP students Indonesia. Oke, selain dari itu ada beberapa lagi yang saya mau highlight mungkin di bagian Computer Science. Nah, Computer Science ini kita juga ada beberapa sub area. Jadi contohnya seperti Artificial Intelligence, ada juga Data Science, Cyber Security. Cyber Security ini penting banget. Udah pada tahu kan kasus yang kemarin sempat dihack, yang akhirnya hackernya berbaik hati mengunlock ya kan.
Nah, itu artinya kita kekurangan banget tenaga cyber security. Nah, cyber security-nya Monash ini one of the best di Australia. Dan kalau misalnya nanti ada rencana apply LPDP atau Australia Awards, that might be also a good reason to choose Monash. Karena cyber security-nya Monash juga sudah accredited by Australian Computing Society. Okay, these are our Australian campuses. As you can see, my slides are all pictures and colors. Yeah, I want you to see the beauty of our campuses. The first one is Clayton. Ini yang paling gede ya, yang Klaten tadi. 44.000 students, bisa kebayang nggak tuh berapa gedenya? Saya jalan kaki di situ sehari juga nggak kelar sih, karena saking gedenya, gedungnya banyak banget dan areanya terbuka, itu banyak sekali taman di dalam kampusnya. Ya kalau di Indo mungkin bisa kayak UI. Nah kalau yang pernah ke UI Depok itu kan gede. Nah ini bayangkan beberapa kali lipatnya lah. Dan fasilitasnya lengkap banget di dalam. Kampus kedua terbesar adalah Caulfield Campus, ada kurang lebih 16.000 students. Yang ketiga kita ada Peninsula Campus, ini untuk yang mau belajar nursing sama education khusus untuk early childhood. Nah itu Peninsula Campus yang paling jauh dari kota Melbourne. Tapi aku pribadi sebenarnya aku suka banget. Karena dari Peninsula Campus ini kalian mau ke pantai itu dekat, kemudian di sekitarnya itu alamnya masih natural banget, ya jauh dari kata metropolitan lah. For some people it's a paradise, including me. Okay, next is Parkville Campus. Ada yang mau belajar farmasi? Nomor 2 dunia nih, nggak ada yang mau. Oh ada 1, 2 lumayan. Oke, Parkville Campus itu khusus eksklusif untuk farmasi dan pharmaceutical science ya. Jadi kalau dengar farmasi itu nggak cuma buat obat loh, by the way. Farmasi itu berbagai macam ya produknya, industrinya. Jadi contohnya nih skincare, cosmetics yang sekarang lagi booming itu juga adalah dari farmasi. Bahkan kalian mau bangun rumah, mau beli cat tembok itu juga dari farmasi. Jadi nggak cuma terbatas obat. Oke, yang berikutnya Law Chambers cuma 1.000 students karena memang ini running program hukum tapi hanya untuk yang juris dokter aja sama Master of Laws LLM. And then yang terakhir Docklands Campus ini khusus untuk anak SMA yang lulus dia mau masuk ke college program. Oke, kalau ngomong mungkin nggak kebayang, jadi kita langsung aja nonton videonya. Ini adalah Clayton Campus. Hey, welcome to Monash University, Clayton. My name's Trav, I'm a science and education student here. Let me show you around campus, but get ready because this place is huge. There's more than 35,000 staff and students here, and it even has its own postcode. This is how many people get here, via the transport loop. It's one of the busiest hubs in Melbourne, with buses connecting from all over the city and nearby train stations. You can even travel between campuses from here on our free shuttle bus. There are also bike and car parks if that's more your thing. Hungry? We'll take your pick from over 35 different places to grab a bite. We even have our own supermarket. There's cool spaces all over campus. The Northern Plaza is one of them. Cultural and social events happen here all year round. Wellbeing is taken seriously, and there's a full range of health services right here for students and staff. You know what they say, a healthy body equals a healthy mind, which is why Monash has built a world-class health and fitness centre with indoor pools, gym and fitness classes. And if you're into teams and social sports, sign up and join one for yourself. There's heaps of open and green spaces, like this Rainforest Walk. I like to come here to practice my mindfulness. Over 3,000 students live on campus. If you're going to join them, you can choose from a range of residential options, like studio apartments or college-style living. Monash are always looking at new ways of innovative teaching using collaborative spaces, and it comes to life here at the Learning and Teaching Building, designed to accommodate and enhance new styles of learning experiences. The Ian Potter Centre is the newest cultural and nightlife precinct on campus. There's a theatre and sound gallery for live performances, a jazz club, and a restaurant and bar. This is the Science and Technology Precinct, or STRIP for short. It's home to many research labs focused on biomedicine and biosciences. There's many libraries on campus where you can study alone or with a group, but this one is the biggest, filled with physical and online materials and tech to help you with your studies. The Robert Blackwood Hall hosts a huge range of concerts and performances. It's also where all the graduation ceremonies are held. That's it from me.
but there's heaps more places to see and people to meet. So just keep exploring campus and I hope to see you around soon. Jadi, gimana? Besar? Besar, lengkap ya. Itu bahkan mereka belum shoot bagian building untuk classroom. Ya, jadi yang mereka shoot itu kebanyakan memang fasilitas-fasilitas students. Ada yang bisa mention nggak one distinctive facility tadi yang sempat ditampilkan? Ada yang nemplok di pikiran nggak tadi apa? Apa? Rainforest Walk, yes. That's one good facility yang kita punya juga. Jadi Rainforest Walk itu dia letaknya di antara beberapa faculty building dan itu memang jalan nggak setapak sih, dia jalannya ada tamannya gitu. Kemudian kita juga punya satu area namanya Lemon Scented Lawn. Ya, Lemon Scented Lawn itu area terbuka besar kayak taman rumput gitu. Itu bisa disewa oleh student dan sudah pernah dipakai juga oleh komunitas LPDP kita untuk welcoming new batch. Nah, jadi banyak banget fasilitas di dalam kampus yang bikin kalian serasa nggak di kampus. Kayak misalnya tadi yang di video juga ada ini kayak macam Dufan ini gitu ya. Itu kita bikin dalam kampus juga. Kita syuting dalam kampus karena memang muat gitu. So when you join Monash, be prepared with many exciting things ya. World class facilities. This is one of example our building, Woodside Building for Technology and Design. Kalau ada yang tertarik belajar IT atau engineering, ini adalah salah satu yang bisa jadi markas kalian. Ya, gedungnya keren banget. Ini banyak banget dapat investment dari company. As you can see, this is 100% renewable energy. Jadi semua energi yang dipakai itu renewable atau terbarukan. Kita punya solar panel juga yang dipakai untuk gedung ini. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ada Monash Makerspace, itu khusus untuk engineering students. Ada banyak banget klub sama organisasi yang jalan di dalamnya ya. Jadi dari yang bikin roket, kemudian yang bikin mobil formula, kemudian ada juga recyclable materials kayak misalnya precious plastic. Mereka mendaur ulang produk plastik gitu. Nah, ini salah satu aktivitas yang kita bisa lakukan karena kalau kalian kuliah di Australia, most of the time itu justru di luar kelas. Kalau di Indonesia most of the time di dalam kelas, kalau di Australia itu kebalikan. Nah, jadi bisa ngisi apa aja, salah satunya dengan organisasi. Intakes-nya, nah ini cukup banyak juga yang sering tanya. Jadi kita dua intake utama, Februari sama Juli. Ini adalah semester starts ya, bukan kapan apply, tapi semester starts. Tidak semua jurusan buka di Juli, tapi most of the courses mereka akan buka di Februari. Kapan harus apply? Sebenarnya tidak ada deadline, tapi kalau mau biasanya 3 bulan atau 4 bulan sebelum intake ya, karena proses admission itu sangat panjang. Dan tadi kalau yang sudah sempat kebut saya juga udah mention, saat ini Monash itu udah terima aplikasi ribuan per bulan. Ya, totalnya puluhan ribu per tahun. Jadi bisa dibayangkan admission kita itu nggak nyampe 100 orang di Melbourne. Ya, paling cuma puluhan orang aja. Mereka harus handle puluhan ribu aplikasi. Kalau kalian dikasih aplikasi satu hari 100 gitu, apa nggak mabok kan? Jadi memang prosesnya agak lama. Kita harus kasih waktu. Oke, yang berikutnya areas of study. Kita punya 10 fakultas, jadi hampir semua ada. Yang kita tidak punya itu dokter gigi sama dokter hewan. Nah, itu nggak ada. Tapi kalau program yang dokter umum biasa, sama untuk kayak paramedicine, fisioterapi, itu kita ada. Bisnis lengkap banget. Kemudian art design ada, arts, humanity, social science, termasuk komunikasi itu juga ada. Ya, education very popular, Master of Education, Master of TESOL. We also have Master of Teaching. Nah, tapi kalau Master of Teaching itu biasanya kurang cocok sih kalau buat LPDP, karena yang membedakan Master of Education sama Master of Teaching adalah kalau Master of Teaching itu untuk registrasi profesi sebagai guru di Australia, yang dimana bertolak belakang dengan aplikasi LPDP yang mengharuskan kalian pulang. Betul, makanya kebanyakan anak-anak ambilnya Master of Education karena itu lebih ke managerial side-nya dari education, pendidikan, manajemen pendidikannya. Oke, ini mungkin beberapa aku skip aja just to be time conscious. Faculty bisa dicek juga di website. Mungkin aku mau langsung ke postgraduate programs. Oke, this one, graduate study options. Jadi kalau S2 di Monash,
Mungkin tiap uni bisa beda ya, tapi kalau kita pakai entry points. Nah, entry points ini maksudnya adalah durasi studinya dari 1 sampai tergantung dari background applicant. Sudah punya S1 di bisnis jumlahnya kan sudah relevant field. Nah, biasanya akan diberikan durasi yang lebih singkat, yaitu 1 sampai 1,5 tahun. Yang 2 tahun terbuka untuk semua jurusan. Gitu. Jadi walaupun S1-nya misalnya pendidikan, terus dia mau belajar Master of Business, bisa juga, tapi ngambilnya yang program 2 tahun. IT juga sama, nggak harus punya background IT ya. Jadi kalau nggak punya background IT ya masuk yang 2 tahun juga. Nah, ini saya jelaskan di yang berikutnya. Kalau sudah punya S1 yang same disiplin dan sudah punya pengalaman kerja, itu kita consider yang 1 tahun atau yang 1,5 tahun. Tapi kalau pengen mengubah karir, banting setir, biasanya masih bisa, tapi ngambil yang 2 tahun. Cukup jelas sampai sini? Ya. Entry requirement. Nah, ini ada perubahan sedikit ya. Jadi kalau entry requirements nanti bisa dilihat di website, mintanya apa? Apakah 60% kredit ataupun high distinction atau distinction. Tapi basically kalau kredit 60%, akreditasi A atau B dari jurusan kampus asal itu bisa start dari IPK sekarang 2,7. Ya, jadi sekarang di atas 2,7. But it's very reasonable karena pasti banyak dari kita yang di atas itu. Nah, sedangkan kalau jurusan kampus asalnya itu C, maka IPK-nya harus di atas 3,3. Jadi sudah naik 0,1 ya. Untuk yang mau apply PhD atau S3, nah itu harus ada komponen at least 25% di bidang research atau riset. Ya, baik itu dari skripsinya ataupun dari tesis. Kalau ada publikasi atau jurnal yang sudah dibikin juga akan diperhitungkan. Kemudian kalau yang lulusnya itu D4, boleh juga tetap apply, tapi harus melampirkan equivalency letter. Jadi harus ada surat penyetaraan S1 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Itu. Jadi itu mungkin bisa dikoordinasikan dengan kampus asalnya ya, kalau ada kasus D4. Apa aja yang dibutuhkan? Pasport, kopi pasport ya, kemudian ijazah dan transkrip harus 2 bahasa, English dan bahasa Indonesia. IELTS atau tes bahasa Inggris lain yang di-approve. Nah, contohnya seperti TOEFL internet base. CV kalau diminta aja, tapi ya sebagai best practice lah, kalau kita apply master pastinya harus melampirkan CV juga. Nah, yang tidak perlu adalah letter of statement dan letter of reference. Ini hanya kalau programnya minta. Tapi jarang sih program Monash yang minta statement dan reference. Ya, jadi nanti bisa dicek di halaman website kita untuk program tersebut apakah dibutuhkan. Nah, kemudian apa sih bedanya kalau belajar di Australia sama belajar di Indonesia? This is how it looks like. So, di Australia, typical week-nya itu di layar. 12 jam dalam kelas, 28 jam independent study. Ini per minggu ya. Jadi total belajar dalam seminggu. This is what we call blended learning model. Jadi sebenarnya kalau di Australia itu materinya sudah dikasih duluan. Kita belajar online sebelum masuk ke kelas ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba masuk ke kelas gitu belum belajar apa-apa, nanti ditanya bingung. Nah, kalau di Australia itu harus belajar dulu di dalam kelas dengan waktu yang sangat terbatas itu, yang cuma 12 jam dari 40, justru adalah saatnya dimana kita interaksi dengan sang dosen. Jadi baik itu dari project ataupun group discussion. Nah, biasanya dosennya akan mereview ulang materi tersebut, dan kalau kita ada kebingungan atau pertanyaan, justru di dalam kelaslah saat kita untuk menanyakan. Nah, kelasnya dibagi menjadi 2, ada lecture, ada tutorial atau lab. Kalau lecture itu yang lebih besar, yang mungkin kita sering lihat di YouTube atau di film-film gitu ya, ada satu aula gede, lecturenya jelasin, terus anak-anaknya berderet bisa 80 sampai 100 anak gitu. Tapi kalau di Monash lecturenya biasanya nggak nyampe 100 sih, 50 sampai 80. Tutorial atau lab is a smaller classroom, usually one class 15 sampai 30 anak, jarang sekali lebih dari 30 ya. Itu kelasnya lebih kecil, ada tutornya dan lebih banyak interactive activities gitu. Jadi kombinasikan antara dua hal tersebut. Dan independent study ini nggak cuma belajar online doang, tapi independent study juga terhitung dalam mengerjakan PR atau mengerjakan tugas. Kemudian kalau kita kerja kelompok, nah itu termasuk dalam 28 jam.
So with this blended learning model, pastinya students akan punya individualized experience, di mana students bisa belajar tergantung kecepatannya masing-masing, karena waktunya kita atur sendiri. Itu keuntungannya. Yang kedua adalah biasanya di dalam kelas tuh lebih praktikal, karena bahasnya pasti hal-hal yang terjadi di dunia nyata atau real life scenario. Oke, LPDP priority areas. Jadi memang tiap tahun LPDP pasti akan merilis kira-kira target area mana saja yang mereka cari ya untuk bakal calon penerima beasiswa. Kita setiap tahun itu welcoming more than 100 students for sure. Jadi kita sudah lebih dari 220 LPDP students yang belajar di Monash, dan good newsnya untuk LPDP kita terbuka all courses. Semua jurusan bisa. Ya. Cuma yang harus diperhatikan dan saya perlu mention adalah karena ada dua kampus, Indonesia Campus dan Australia Campus, itu dalam kategori berbeda juga di LPDP. Jadi kalau Indonesia dalam negeri, tapi dalam negerinya pun nanti ada klasifikasi lagi tuh. Nah kalau buat yang Australia Campus, luar negeri, ini tidak bisa digabung ya. Jadi kalau sudah masukin yang Indonesia Campus, nggak bisa lagi ganti ke Australia. Gitu. Jadi kalau memang pengen ngincernya yang Australia, yang which is lebih menguntungkan juga karena kita keluar negeri dapat pengalaman lebih banyak, uang jajannya juga lebih gede, ya kan? Ya itu harus dari awal masukin yang luar negeri, gitu. Oke, kemudian Career Connect, ini juga fasilitas yang ada dalam kampus, nanti akan disediakan free workshops untuk meningkatkan employability skills kita. Jadi baik itu dari CV workshop, kemudian cover letter making, ada juga interview skills practice. Nah ini membantu sekali dan bisa diakses oleh seluruh student Monash, baik itu yang lagi belajar maupun yang sudah alumni kalau memang masih di Melbourne. Akomodasi banyak yang nanya. Nah sebenarnya kita punya, tapi hanya di kampus terbesar aja yang Klaten sama yang di Peninsula. Ya, jadi cuma dua kampus itu, Clayton sama Peninsula, ada on-campus accommodation. But actually, proporsi student Monash yang tinggal dalam kampus sama yang tinggal luar kampus tuh beda jauh. On-campus accommodation Clayton, kita cuma punya 3.000 kamar. Studentnya tadi berapa? Ada yang ingat nggak? 40.000 something, 44.000. Jadi kalian bisa bayangkan 3.000 orang doang yang dapat satu kamar satu orang, nggak nyampe 10%. Sisanya kemana tuh? Ngekos. Ya, jadi memang kebanyakan justru malah nyari student housing, karena kalau di luar kampus mungkin harganya nggak beda jauh, tapi dia dapat kamar lebih gede. Nah itu keuntungannya. Atau sewa rumah, misalnya satu rumah isinya 4 kamar. Nah sharingan aja sama teman-teman yang dari Indonesia yang mungkin udah kenal sebelumnya. Itu akan jauh lebih murah juga. Bagi yang suka olahraga, fasilitas sport kita gede banget. Ya benar-benar gede banget. Kita punya banyak sekali fasilitas, lapangan basket, lapangan baseball, lapangan tenis. Kita punya kolam renang ada 2 Olympic size, itu di dalam kampus juga. Gym juga sama, full fledged facilities, bahkan sampai ada kelasnya nih. Ada yang ikutan zumba gitu nggak? Nah itu sampai ada kelas zumba, body combat, body pump, kelas sepeda, semuanya ada dalam kampus. Dan ada student clubsnya juga ya, jadi jangan khawatir kalau yang suka olahraga pasti bisa stay aktif. Apalagi kalau di Australia itu culture-nya jalan kaki dan banyak beraktivitas fisik. Karena dingin di situ ya, kalau di Jakarta udah keburu lepek. Tapi kalau di Australia adem-adem aja. Oke, our community setiap tahun pasti ada banyak sekali visitor yang datang, kurang lebih 820.000 orang. Dan Monash itu baru aja dia invest 56 juta dolar Australia untuk upgrade renovasi. Ya, jadi kalau ke kampus Monash itu vibes-nya tuh very modern. Setiap gedungnya itu kelihatan banget kampus muda gitu loh, very young, very energetic. And hopefully we'll have around 1 million people by next year visiting every year. Nah, ini beasiswa yang kita terima. Jadi kita sudah banyak sekali menampung student-student dari beasiswa Indonesia Maju, kemudian ada LPDP, ada Puspresnas. Dulu kan ada macam-macam ya, ada ISMA, kemudian ada juga yang dari kementerian-kementerian.
Australia Awards juga termasuk ya. Jadi ini semua bisa kita accommodate. Hanya saja untuk yang melalui jalur beasiswa pemerintah, ya itu harus mengikuti timeline-nya pemerintah. Kalau misalnya harus apply beasiswanya dulu, ya silahkan. Nanti apply university-nya belakangan. Atau kayak LPDP kan mereka membolehkan melampirkan unconditional offer ya. Nah itu silakan aja, kalau memang sudah ada IELTS, sudah lengkap dokumennya, apply ke Monash dulu. Nanti bisa dibantu oleh tim IDP Education. Mereka akan submitkan aplikasinya on behalf of your name. Application fee $125, tapi tadi saya sudah banyak mention juga, bisa kita request hapuskan kalau IELTS-nya sudah memenuhi persyaratan program. Dan sudah lulus S1-nya pastinya kalau buat S2 ya. Jadi kalau dua itu sudah terpenuhi, nanti bisa minta bantuan IDP untuk penghapusan application fee $125. Oke? So, kita masih punya waktu sekitar 10-15 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan. Yes, silakan. Mas, saya ingin mohon maaf bertanya Mas, untuk jurusan public relation itu kira-kira ada nggak dan persyaratannya apa ya, kalau boleh tahu ya Mas? Oke, public relations itu ada dua possible options ya. Yang pertama Master of International Relations, kalau tertariknya untuk menjadi diplomat. Nah, tapi kalau public relations more to the business side, kita ada Master of Strategic Communications Management. Nah, itu persyaratannya cukup S1, tidak spesifik harus dari komunikasi. Dia terbuka untuk semua jurusan. IPK-nya harus di atas 2,7 dari akreditasi A atau B. IELTS-nya 6,5, no band less than 6. Tidak perlu essay, tidak perlu recommendation letter. Cukup ijazah transkrip sama IELTS saja. Kalau untuk publikasi segala mau pengaruhi nggak ya Mas? Ini buat S2 atau S3? S2. S2 nggak perlu. Nggak perlu. Tapi kalau ada, attach aja. I always say, ya memang nggak wajib. Tapi kalau kalian punya recommendation letter, kalau punya essay, kalau punya another achievement gitu, nggak ada salahnya kita attach aja supaya nanti admission bisa melihat juga. Gitu. Tapi kalau nggak punya, no pressure, nggak perlu. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Ya? Terima kasih Kak. Itu untuk saya tadi sempat lihat kan kemarin juga di website Monash itu kan di master's degree-nya ada project management. Tapi itu kayak kemarin tuh ada 3 atau 2 atau 3 gitu Kak. Itu bedanya apa ya Mas? Kalau yang judulnya Master of Project Management itu kalau buat internasional nggak ada. Kita masuknya dari Master of Management. Ya, jadi nanti di Master of Management itu dia durasinya 1,5 tahun. Struktur core structure-nya itu adalah pemilihan electives. Nah, jadi electives ini yang nanti bisa disesuaikan dengan minatnya masing-masing. Apakah mau human resource management, ataukah project management, ataukah supply chain management. Yang kedua yang possible adalah lewat Master of Business. Nah, di Master of Business itu ada spesialisasi project management. Jadi bisa di dua itu. Perbedaannya apa? Ya harus lihat dari handbook. Jadi harus lihat namanya handbook ya, course structure. Itu kelihatan mata kuliah apa aja yang ada di dalam master tersebut. Jadi kita bisa compare. Kira-kira lebih cocok Master of Management atau Master of Business. Oke? Ya. Ada lagi? Oke, kita emasnya dulu. Kalau tadi Mas ya, saya lihat untuk yang PhD itu kan ada minimal 25% unit penelitian, itu maksudnya lebih detailnya seperti apa? 25% itu penelitian dari masa studi. Jadi misalnya kalau studinya S1 4 tahun 144 SKS kan. Nah, itu harus 25% bobotnya adalah research. Yang dimana kalau S1 Indonesia sejauh ini aman. Sejauh ini pasti ada 25% komponen penelitian. Karena kan kita dari semester awal pun sudah dapat metode penelitian, kemudian ada yang lanjutannya, kemudian ada skripsi. Ya, S1-nya aman, S2-nya mungkin, karena S2 itu udah mulai macam-macam tuh. Ada yang dari Australia, ada yang dari UK, ada yang dari Indo. Kalau dari Indo biasanya masih aman, karena masih ada tesis. Dan masih ada mata kuliah metode penelitian. Kalau dari UK atau Australia, itu yang mungkin harus agak lihat dulu. Karena kalau di Australia sendiri kan S2-nya sebenarnya nggak harus research. Most of our courses itu coursework. Jadi kalau coursework itu nggak ada penelitiannya. Ada sebagian S2 kita yang optional research. Jadi semester akhirnya kalian boleh pilih
mau ngambilnya coursework aja, which is project atau internship, atau mau ngambilnya mini tesis. Nah, kalau ada rencana mau S3, harus garis bawah yang tesis. Gitu. Kalau mau S3 di Australia, tapi kalau S3-nya di Indonesia mungkin tergantung kebijakan kampusnya. Oke? Kalau tadi di BSD itu semua pernah dapat hibah dari pemerintah itu bisa meningkatkan peluangnya juga nggak atau tidak? Hibah dikti gitu sebenarnya. Hibah penelitian riset. Maksudnya untuk pendanaan atau untuk topik risetnya? Untuk lebih ke pendaftarannya, pendanaan. Kalau dulu itu Dikti sebenarnya punya beasiswa, tapi yang setahu saya saat ini semuanya sudah di-merge ke dalam LPDP. Jadi masuk ke dalam LPDP juga. Nah, kebetulan S3 ini kita cukup banyak sih yang masuk melalui LPDP. Kalau yang self-funding sih jarang sekali ya. Sebenarnya ada juga beasiswa dari Monash University-nya langsung. Jadi saat kita apply S3 itu akan ada pertanyaan, do you want to be considered for scholarship? Nah, itu bisa di-tick. Tapi ya ketahuan dapat apa enggaknya itu lama sih. Harus nunggu sampai selesai assessment semuanya. Sedangkan kan kalau LPDP prosesnya terpisah kan. Jadi kita bisa tahu dulu nih LPDP-nya dapat apa enggak. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya tadi banyak dulu ya. Kalau untuk masa atau expirednya LOA itu ada nggak kalau di? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi kalau mau apply, please make sure itu sesuai timeline. Misalnya gini, kalian mau apply LPDP awal tahun depan. Nah, nggak mungkin dong berangkatnya di Februari 2025. Orang baru apply. Nah, setidaknya apply-nya buat yang Juli 2025. Itu pun sudah paling cepat. Ya, kalau nggak apply buat Februari 2026. Oke, let's say apply buat Juli 2025. Terus belum dapat nih beasiswanya. Itu masih bisa diajukan mundur maksimum 1 kali. Kenapa? Satu kali itu bisa mundur 1 semester atau mundur 1 tahun. Ya, tapi either way cuma 1 kali doang. Kalau udah pasti mau mundur 1 tahun, berarti langsung ngomong 1 tahun. Karena kalau cuma mundur 1 semester, mau mundur lagi 1 semester berikutnya itu udah nggak bisa. Gitu. Jadi harus submit lagi aplikasi ulang. Oke, next. Ya, tadi masnya. Saya mau tanya, di bagian accounting sama law itu kan di beberapa universitas di Australia, sempat saya lihat tadi sebelumnya tuh ada minimal requirements-nya di professional work-nya ya mas. Misalnya kayak di law itu 2 tahun, kalau nggak salah di accounting kalau nggak salah 3 tahun. Itu kalau misalnya di Monash sendiri dia ada khusus seperti itu juga atau tidak ya? Mas saya satunya apa? Saya hukum. S1 hukum. Ya. Lebih condongnya ke accounting apa ke hukum? Untuk mewakili teman saya juga. Oh, oke. Kan ada ini dia accounting, kalau saya di hukumnya. Oke. Kalau misalkan law-nya itu kira-kira ada requirement seperti itu juga terus ya? Enggak sih, kalau di law kita yang penting S1-nya honors degree 4 tahun, which is kan S1 Indonesia 4 tahun ya. Dan yang lucunya, Master of Laws-nya Monash itu 1 sampai 2 tahun. Nah, kalau dari S1 Indonesia justru dapatnya yang 1 tahun. Kalau mau dapat yang 2 tahun, harus melampirkan surat VLAB. Jadi VLAB itu Victorian Legal Admission Board. Kita harus mengajukan dulu transkrip kita, kemudian dari mereka akan keluarin surat. Jadi justru kita dapatnya yang cepat. Kalau mau yang lama, malah ada persyaratan tambahan. Alasannya kenapa? Karena kalau pakai yang VLAB dan 2 tahun, itu setelah lulus bisa melanjutkan pathway untuk menjadi practitioner di dalam bidang hukum di Australia. Kalau yang 1 tahun hanya belajar doang, ilmunya dapat tapi nggak bisa lanjutin praktis. Bedanya itu. Nah, kalau buat accounting tidak perlu juga pengalaman kerja, yang penting S1-nya dari bidang accounting. Kalau nggak, masuknya lewat Master of Business. Gitu. Oke. Iya, saya mau tanya berkaitan dengan PhD. Apakah PhD itu bisa menggunakan bisa tanpa linearitas atau justru memang harus linearitas? Maksudnya linear dengan topik risetnya? Dengan majornya, major di S2. Oh, dengan major di S2. Kalau PhD sebenarnya lebih fleksibel karena PhD ini kan jodoh-jodohan ya, baik itu dari supervisornya maupun dari topik penelitiannya. Menurutku sih yang penting pengalaman kerja kita dan bidang penelitian kita itu sejalan dengan yang area yang kita propose.
Kalau S1, S2-nya masih melenceng dikit, biasanya masih termaafkan. Ya, yang penting pengalaman dan ekspertisnya memang di bidang itu. Justru kalau misalnya ekspertisnya tidak di bidang itu, terus kita tiba-tiba ngajuin penelitian dalam area itu, biasanya justru nggak disetujuin. Gitu. Dan itu balik lagi cocok-cocokan dengan profesornya juga. Kadang profesornya di bidang tersebut, tapi dia mungkin nggak available untuk accepting PhD students gitu. Jadi semuanya harus dicek. S3 itu it's a long way sih. Jadi memang jalannya panjang karena harus kontak supervisor dulu, kemudian harus minta approval faculty, setelah itu baru proses aplikasi. Di sini yang S3 berapa orang? Banyak ya, lumayan ya, 1, 2, 3, oke, hampir 10 orang juga. Kenapa S3 itu lama? Karena nih, supervisor udah oke, baru ngajuin ke faculty namanya expression of interest. Expression of interest itu artinya saya tertarik untuk mengajukan studi di Monash gitu. Jadi ada formnya nanti isi, masukin ke faculty. Faculty nanti akan seleksi tuh, dia sortir dulu nih kira-kira dari dokumen, dari persyaratan akademik semuanya masuk nggak? Oke, sudah masuk nih, saya kasih kamu invitation to apply, silahkan daftar ke Monash secara formal. Nah, dari situ baru dilakukan formal application. Yang membuat lama adalah formal application, karena formal application itu university-nya akan nampung dulu semua PhD applicants. Penelitian ini kan sangat berpengaruh pada performance akademik uni, betul atau tidak? Karena ranking juga salah satu faktor utama adalah research output. Nah, makanya nanti akan ditentukan dulu kira-kira bidang yang kita ajukan ini dibutuhkan atau tidak. Lalu apakah si kandidat ini backgroundnya strong juga apa enggak. Nah, disitulah ada namanya kayak board director meeting gitu. Jadi director dari research school, mereka akan mendiskusikan tuh. Nanti akan ada juga potential supervisornya biasanya di situ yang memperjuangkan anaknya. Nah, itu yang bikin lama karena kan proses birokrasinya kan panjang. Jadi kita bisa bicara 2-3 bulan atau lebih sih kalau proses keseluruhannya. Gitu. Dan akan ada banyak diskusi, makanya nggak bisa punya patokan pasti ini masuk PhD apa enggak gitu, karena semuanya berdasarkan discussion dan hasil assessment. Cukup menjawab? Boleh satu lagi, Mas? Ya, setelah mbaknya ya. Oh, iya. Mbaknya tadi Yang yang belakangnya dulu. Maaf ya. Jadi nanya nggak? Iya, jadi. Oke. Saya kan S1-nya politik, international relation, dan sekarang mau S3 ini kalau saya ke Monash itu melanjutkan dari international relation. Tadi kan nggak singgung ya international relation, hanya public relation. Saya mau tahu informasi lebih lanjut. International Relations itu under Faculty of Arts, Humanities, Social Sciences. Jadi basically yang dibahas beberapa area dalam International Relations. Mungkin yang paling dominan adalah International Trade and Law sama Diplomacy. Ya, jadi hubungan antar negara. Kemudian kalau mau sisi ekonominya adalah yang Trade and Law. Gitu. Cuma kita bisa pilih sih kalau buat PhD nggak harus semua area kita touch, salah satu aja. Kalau di UGM itu kan ada 3 konsentrasi ya, Mas. Salah satunya ekonomi global dan domain internasional. Jadi kalau ingin masuk ke Monash kita ambil yang di bagian ekonomi global. Boleh yang mana aja. Jadi nanti tinggal di search saja profesornya yang di area tersebut available apa enggak. Sesuai dengan minat masing-masing. Ya, terima kasih. Tadi mbaknya? Iya, pertanyaan masnya tadi. Kalau untuk misal seandainya keterima misalnya gitu, apakah masih ada sesi kelas atau Buat S3? Kalau di Monash enggak sih. Langsung Kita research. langsung research. Kalau yang di Indonesia campus, tapi mungkin harus cross check ya sama Indonesia campus. Karena aku kan handle-nya cuma Australia campus. Tapi aku sempat ngobrol sama mereka sih, kayaknya kalau S3-nya yang di Indonesia campus, mereka ada kelas tatap mukanya dulu. Kayak ada bridging programnya dulu. Cuma the thing is, kalau masuk ke yang Indonesia ya harus full complete-nya di sini juga. Gitu. kalau durasi sama, maksudnya 4 tahun? Max, sebenarnya normally 3,5 tahun. 3,5 tahun. Kalau pakai LPDP maksimum 4 tahun kayaknya deh. Kalau uni-nya sih kita bisa stretch sampai 7 tahun sebenarnya. Tapi
kalau under scholarship pasti ada restriction lah. Ya. Yang dari sebelah situ ada nggak? Ya masnya deh kayaknya ya. Soal publikasi yang tadi kan, yang bisa direkognisi sama Monash itu hanya Scopus accredited atau SITA juga dapat direkognisi, Mas? Untuk S2? S2 sih nggak ada syarat khusus sih, jadi yang mana aja kalau mau dilampirkan silahkan. Kalau buat S3 nambahin aja sekalian. Yang penting publikasinya atau jurnalnya itu bisa diakses secara publik. Karena saya pernah dengar juga ada beberapa yang mereka punya publikasi tapi internal karena datanya konfidensial atau gimana gitu. Nah ya itu nggak bisa dong, gimana kita ngecek credibility-nya. Ya, jadi yang harus di accessible by public. Ya. Kalau tadi yang publikasi misal berupa buku gitu, buku itu apakah nanti apa ya kayak menyampaikan bahwa ini aku bikin buku nih, nah itu gimana? Pakai link? Bisa pakai link, bisa juga dicantumkan linknya dalam CV. Hibah itu tadi juga bisa dimasukkan di CV mungkin ya? Bisa juga pakai link aja. Ya, yang penting domainnya itu accessible untuk publik. Gitu. Kak, aku mau tanya, yang buat S2 itu kan ada Faculty of Art and Design ya. Nah, di sini kan ada Transport and Mobility Planning sama Urban Design Planning. Yeah. Nah, itu tuh harus pakai portofolio gitu nggak kayak arsitektur? Urban planning yes. Urban planning. Urban planning itu nanti ada selectionnya. Kalau yang transport and mobility planning seingatku enggak. Terus kalau yang di Urban Planning and Design itu kan ada Professional and Master Degree. Nah, itu tuh maksudnya apa Kak? Bedanya sama Master Degree itu apa? Beda durasi. Oh, yang 2 tahun ya? Iya. Oke. Ya, nanti kalau yang belum sempat nanya atau masih ada pertanyaan, booth-nya juga masih ada, cuma antriannya cukup panjang.